Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita istiqomahkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, jumpa lagi ya bersama Padepokan Lokajaya. Kali ini tentunya ingin membahas terkait dengan apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Berbicara mengenai akhir zaman, tentunya semua itu dilakukan atau proses-proses mendekatnya akhir zaman ini itu karena tingkah dan perbuatan manusia itu sendiri. Sebagaimana tentunya banyak orang-orang yang dimana justru di zaman akhir seperti ini menganggap apa yang terjadi itu adalah suatu fenomena. Sehingga kita tidak mau dikembalikan lagi bahwasannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang sudah melampaui batas dalam segi perbuatan. Di mana segala sesuatu di dalam kehidupan akhir zaman ini seakan-akan perbuatan dosa, perbuatan yang dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu malah justru sekarang dibiasakan, dianggap sebagai kewajaran. Dan sehingga karena semua itu menjadi tren kehidupan, sebagaimana contoh bahwasannya judi-judi online ini sebagai menjadi kebiasaan masyarakat. Tetapi kenapa dalam hal ini pemerintah Kominfo khususnya ini tidak bisa menutup? Apakah di balik semua ini justru ada orang-orang yang besar yang ikut serta dalam pembiayaan atau menaruh saham di situ, sehingga ujung-ujungnya ya masyarakat sendiri. Sehingga tuh banyak kasus-kasus yang dimana orang mengakhiri hidup karena terbelit hutang online, karena apa, judi online tersebut ya. Orang menjadi maling ya gara-gara judi online. Orang menjadi cerai dengan keluarga berantakan karena judi online. Nah, padahal ini tingkat kemadorotan ini sangat luar biasa, meracuni masyarakat yang diiming-imingi, yang dibodoh-bodohi atas kemenangan tersebut. Tetapi tindakan pemerintah ini justru yang ditangkapin terkait hal tersebut itu malah si pengguna, bukan investor, bukan perusahaan tersebut. Ya, ini yang menjadi keanehan. Ya mudah-mudahan nanti Kominfo ini melihat video ini bisa tersadarkan lah ya. Nah, bisa menutup akun-akun tersebut. Ya karena ini terkait dengan IT itu ada namanya kementerian terkait dengan IT itu. Ya jadi adalah ya namanya tugas-tugas masing-masing. Nah ini memang proses akhir zaman, semua itu dosa-dosa itu akan bergelimpangan. Sehingga apa, Allah Subhanahu wa taala akan menegur kita semua melalui bencana-bencana kecil. Semisal banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, longsor, angin puting beliung. Ini pasti akan terjadi, terus terjadi untuk sebagai peneguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Kalau kita semua tidak mau mengingat dan kembali lagi ke jalan yang diridhoi oleh Allah, disitulah proses semua akan lebih besar dan lebih mengerikan. Sebagaimana prediksi-prediksi BMKG akan ada tenggelamnya Jakarta itu bisa terjadi. Karena secara kasat mata, dilihat secara mata telanjang ini, bahwasanya daratan di Jakarta itu sama lautan itu lebih tinggi lautan, sehingga itu ditanggul. Nah, apakah semua ini ada terkait dengan Sangkinasih Satrio Piningit? Justru ini menurut para sesepuh, para orang-orang yang diperjalankan, ini Satrio Piningit itu sedang menjaga, menahan. Supaya apa? Supaya alam ini tidak murka, supaya alam ini tidak ada suatu bencana apapun. Bagaimana sistem Satrio Piningit ini menahannya? Ya tentunya dengan berdoa, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta maafkan, mengampuni dosa-dosa orang yang lalai dalam segalanya. Orang yang sudah melampaui batas. Ya bukan hanya itu sebenarnya dosa-dosa ya. Sehingga juga orang-orang ini tidak mau bersahabat dengan alam. Sehingga alam pun tidak mau bersahabat dengan kita. Padahal alam ini sudah memberikan segala-galanya kepada umat manusia. Ya kalau kita belajar terkait dengan kemarifatan. Padahal alam ini yang selalu bersahabat dengan kita, memberikan oksigen, memberikan segala kebutuhan kita. Tetapi kita tidak mau berimbal baik kepada alam. Tidak mau berbaik kepada alam. Sehingga apa? Kita merusak alam itu sendiri, ya, apalagi dengan orang-orang yang serakah. Sehingga apa? Semua hutan dibabat, semua kali diambil pasirnya. Nah, sehingga tidak memikirkan kembali sistem alam kepada imbal baliknya kita kepada alam. Nah, kalau Satrio Piningit ini tentunya karena sudah menunggal kawula ing Gusti, ya semua itu akan dikasihi. Welas asihnya itu sangat luar biasa untuk Satrio Piningit. Nah, dengan kejadian-kejadian ini, memang ini adalah peperangan Dajjal di dalam kamuflase terhadap umat manusia. Yang artinya, walaupun Dajjal belum benar-benar keluar secara fisik ya, atau mungkin kita belum tahu secara fisiknya, tetapi apa yang di belakang Dajjal ini, atau Dajjal ini saat tersembunyi juga ini ya, berperan mengadu domba kita, membelok-belokkan kita, itu sudah bekerja, sudah nyata. Sehingga apa? Yang ada di zaman sekarang ini, bagaimana orang-orang serakah berkuasa, bagaimana orang-orang munafik menjadi pemimpin, bagaimana orang-orang yang di situ ingin menghancurkan agama malah justru jadi pemuka agama. Itu oknum-oknum tersebut termasuk dalam lingkaran jebakan daripada Dajjal. Nah, ini fakta di dalam kehidupan. Ya, sehingga bagaimana nantinya atas kedatangan Sangkinasih Satrio Piningit ini, karena sudah orang begitu banyaknya orang untuk menolak suatu kebenaran, sehingga alamlah yang akan bicara, alamlah yang akan membuktikan atas kebenaran yang dibawa oleh Sangkinasih Satrio Piningit. Nah, apakah Satrio Piningit ini tidak mencegah dengan tersebut? Tentunya sudah mencegah. Ya, karena welas asih Sangkinasih Satrio Piningit ini jauh lebih besar daripada kebencian-kebencian orang terhadap Sangkinasih Satrio Piningit ini. Jadi, kenapa nanti di dalam ramalan Prabu Joyoboyo ini kedatangannya itu dibarengi dengan 7 gunung meletus? Ya, karena Satrio Piningit ini selalu diejek, dihina, dicaci, dimaki, dan tidak dipercaya karena membawa suatu kebenaran.
Disitulah sehingga alam itu menunjukkan kepada kita, karena tidak ada yang bisa mampu membuat alam-alam ini murka. Umpamanya secanggih apapun, orang ini tidak bisa menciptakan gempa bumi, meletuskan gunung misalnya, bikin angin puting beliung misalnya, ya. Disitulah karena alam yang akan menunjukkan atas kebenaran yang dibawa oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini untuk mengajak manusia akhir zaman ini supaya tidak masuk di dalam lingkaran Dajjal. Ini ya, memang kelihatannya itu sangat berat ya, meninggalkan kebiasaan yang di situ mengenakan, meninggalkan kebiasaan yang dimana kebiasaan itu menyenangkan. Itulah memang Dajjal menjebak umat manusia, di mana diiming-imingin harta, di mana diiming-imingin kemewahan, di mana diiming-imingin suatu jabatan, di mana diiming-imingin suatu kehormatan dan kemuliaan. Tetapi dengan hal semua itu akan melalaikan sehingga menyombongkan diri terhadap sesamanya. Ini yang perlu di garis bawah ini. Apalagi nanti orang-orang yang diperjalankan ini sebagai pemuda Bani Tamim dan panji-panji hitam Sang Kinasih Satrio Piningit ini juga mengalami suatu proses pengembelengan. Jadi menjadi pemuda Bani Tamim atau menjadi panji-panji hitam Sang Kinasih Satrio Piningit ini juga tidak mudah, harus lulus uji dulu. Tidak sembarangan, tidak tidak cemen bahasanya. Tidak gampang mudah menyerah. Karena memang tertanam jiwa-jiwa kesatria, tertanam jiwa-jiwa jihad dalam menyebarkan suatu kebaikan. Nah, padahal di dalam dasar Pancasila salah satunya adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanakan dalam perwakilan, yang artinya seharusnya segala sesuatu itu ada permusyawarahan. Tetapi zaman sekarang enggak. Yang ada adalah framing di dalam jawabannya itu di video ini jawab ini, di video ini jawab ini. Itu baik dari permasalahan kecil sampai ke atas. Dari tingkatan RT sampai ke presiden. Dari tingkatan jamaah sampai ke imamnya. Nah, inilah sehingga bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah justru akan menambah masalah. Apalagi dengan orang-orang yang coba memotong video sehingga dijadikan fitnah. Ini memang sudah terjadi. Zaman fitnah ini memang sudah terjadi. Ini sangat luar biasa ya. Fitnah ini sangat-sangat luar biasa. Memang untuk kehadiran Sang Kinasih Satrio Piningit ini, pasti beliau ini sudah mengetahui segala apa yang terjadi di dalam muka bumi ini. Untuk kemunculannya memang alam dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu untuk memunculkan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Ya, apalagi itu belum penggodokan atau digoreng segala sesuatu itu kan, goreng biar viral, biar rame. Nah, ini adalah lingkaran Dajjal yang tidak pernah kita sadari. Apalagi dengan kita itu menganggap seumpamanya nih, wah Kang Surya itu sok pintar, sok tahu. Nah, itu pun bisa termasuk dalam lingkaran Dajjal. Apalagi dengan nyinyiran, dengan cacian makian, itu pun lingkaran Dajjal. Bagaimana kita terselamatkan? Bagaimana kita tidak masuk dalam lingkaran-lingkaran tersebut? Jaga hati kita, jaga kolbu kita dari apapun yang bisa menggelincirkan kita terhadap lingkaran Dajjal itu. Kita harus menjadi lingkaran Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi. Itu ya. Dengan seperti apa? Jaga kolbu kita. Itu insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya, mohon untuk diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran, dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih, salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.